Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai saat teduh pagi hari ini. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk pemeliharaan Engkau di sepanjang tidur kami semalam. Kami dapat istirahat tidur dengan nyenyak dan kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan kami boleh berkumpul kembali di saat teduh pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam lagi, kami mohon ampun untuk segala dosa-dosa kami, dosa yang sengaja kami buat maupun tidak sengaja. Kami mohon ampun ya Bapa, supaya kami boleh layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, hadirlah bersama kami. Kami rindu hadirat-Mu di tempat ini, dan kami juga rindu lawatan-Mu untuk kami pribadi lepas pribadi. Karena kami yang hadir ini Tuhan, dengan membawa pergumulan hidup kami masing-masing. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, dan yang berbeban berat Tuhan, Kau angkat bebannya, supaya kami peroleh kelegahan. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk kami, para pelayan-Mu yang sedang bertugas pada pagi hari ini, supaya kami dapat melayani dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, dan kami dapat memberi waktu kami yang terbaik untuk Tuhan. Kami juga mohon kuduskan seluruh jaringan internet kami masing-masing maupun peralatan yang digunakan, supaya dapat berfungsi dengan baik sehingga saat teduh dapat berjalan dengan lancar. Dan kami mau serahkan saat teduh pagi hari ini dari awal, pertengahan, sampai dengan selesai di dalam pimpinan-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan, kami siap untuk Tuhan pimpin. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Puji dan syukur kita senantiasa haturkan kepadanya atas kasih karunia-Nya dan rahmat-Nya yang tak pernah habis di dalam hidup kita. Karena kasih karunia-Nya, kita senantiasa diberikan hati yang haus dan lapar untuk selalu mendengar suara-Nya, untuk selalu ingin dekat kepadanya, dan ingin selalu mengenalnya lebih dalam lagi. Mari kita satukan hati kita. Kita mau memuji dan menyembahnya pada pagi hari ini. Kita awali saat teduh pada pagi hari ini dengan melantunkan lagu Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu
padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Tuhan, tiap pagi Tuhan, Engkau memberikan kami hati yang haus dan lapar. Kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau senantiasa memberikan kepada kami hati yang rindu untuk selalu mengenal-Mu. Seperti di Mazmur 143 ayat 8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Tuhan, pada pagi hari ini, kami mau masuk lebih dalam lagi untuk memuji dan menyembah-Mu. Tapi saat ini Tuhan, bersihkanlah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Selidikilah hati kami. Segala perbuatan-perbuatan kami yang tidak layak dan tidak menyenangkan. Saat ini kami taruh di bawah kaki-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Layakkanlah kami dengan bibir dan hati kami untuk menyebut Aba ya Bapa. Saat ini Tuhan, kuasailah kami. Kuasailah tubuh jiwa roh kami dengan roh-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan roh-Mu. Kami mau masuk lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu. Engkau adalah air hidup. Engkau yang senantiasa membuat roh kami hidup. Kami mau satukan hati kami. Kami mau satukan roh kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Tuhan, ini kami. Terimalah persembahan kami. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapilah, urapilah kami dengan minyak baru, penuhi
kami dengan hadirat kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di akhir zaman. Pulihkan gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah, mengalirlah. Sekarang urapilah, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Ini
Kami sembah, terima kasih Tuhan. La 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 la, ira la 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 la, ira la 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 la, shana la 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 la, ira la 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 la. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Kita dengarkan suaranya. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pagi hari ini. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah, urapilah anak-Mu Vero. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita pada hari ini. Renungan hari ini saya ambil dari Kitab Yunus bab 1 ayat 1-17, dilanjutkan bab 2 ayat 10. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak?"
Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Allah Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan laut dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Niniwe adalah ibu kota dari Asyur. Asyur itu terkenal dengan kekejamannya, musuh bangsa Israel. Mereka memuja berhala dan merampas bangsa-bangsa di sekitar mereka. Oleh karena itu, Yunus menolak dan lari dari panggilan Tuhan untuk mempertobatkan mereka. Bagi Yunus, mereka sudah tidak bisa bertobat dan mereka tidak akan berpaling kepada Allah. Pada saat Tuhan mengutus Yunus, Tuhan mau mendidik Yunus. Selain menguji ketaatannya, Tuhan juga mau mengajarkan Yunus mengenai kasih. Jika kita baca lebih lanjut pada bab 4, Yunus sangat bersuka cita saat pohon jarak tumbuh dan dapat melindungi dia dari panas. Namun keesokan harinya, pohon jarak itu layu dan Yunus menjadi kesal. Maka kita dapat lihat pada bab 4 ayat 10 sampai 11, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Allah mendidik Yunus mengenai kasih. Walaupun Yunus melihat kota Niniwe sangat buruk, Allah mau mengajarkan Yunus melihat dengan kasih. Allah juga mau mengajarkan kita melihat dengan kasih dan bukan menghakimi. Sama seperti Allah mengutus Yunus, Allah juga mengutus kita yang belum sempurna.
Seperti Yunus juga belum sempurna saat Yesus mengutus kita dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan pekerjaan, ataupun dalam lingkungan komunitas. Allah mau kita dapat membawa Kristus dalam hidup kita, dapat menghadirkan Kristus sehingga orang-orang di sekitar kita dapat mengenal Yesus. Dulu saya gampang sekali lari dari tantangan-tantangan, terutama saat saya bekerja. Jika saya menemukan hal yang tidak cocok, saya akan kabur, saya akan resign. Misalnya saya dipindahkan pada divisi lain, atau saya diberikan pekerjaan tambahan yang berbeda dengan pekerjaan saya, yang membuat saya tidak nyaman, atau bertemu dengan teman-teman yang tidak nyaman, maka saya akan resign. Tapi saat itu saya juga tidak mendapatkan apa-apa. Setelah saya masuk ke dalam pernikahan, saya menemukan tantangan lagi. Di sini saya sudah tidak bisa kabur, saya tidak bisa resign. Oleh karena itu saya semakin diproses, dan justru dalam proses ini, dalam pemurnian ini, saya melihat banyak buah-buahnya. Jika kita kabur, kita akan terus terombang-ambing, kita belum beres, maka Tuhan akan terus mengejar kita. Dalam pengejaran ini pun, kita mungkin akan membawa orang-orang di sekitar kita dalam masalah karena kita memang belum beres. Seperti nahkoda kapal dan awak-awak kapal yang bersama Yunus. Saat kita belum beres, maka kita kemungkinan akan mengambil bagian dalam gesekan-gesekan dalam komunitas, dalam lingkungan keluarga, ataupun dalam lingkungan pekerjaan. Tapi jika kita mau menerima didikan Tuhan, kita mau belajar taat, kita mau diproses, dan kita belajar merespon dengan benar, maka kita dapat menghadirkan Yesus, kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti yang dikatakan juga, satu orang bertobat, maka seisi rumah diselamatkan. Jangan takut untuk menerima panggilan Tuhan. Saat kita diproses dan diutus, Tuhan akan terus menyertai kita jika kita mengandalkannya. Pada Amsal bab 3 ayat 5-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Berpeganglah pada ayat ini, teruslah libatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, maka Tuhan akan terus menyertai kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup saat teduh ini dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, karena Engkau mau menjadi Bapa bagi kami anak-anak-Mu ini. Terima kasih atas firman yang Engkau sampaikan melalui anak-Mu, Vero. Terima kasih karena Engkau telah mengutus kami ya Bapa. Dan jangan biarkan kami tidak taat akan Engkau. Biarlah kami tetap taat dan patuh kepadamu serta fokus hanya kepadamu. Bapa, biarlah segala kepahitan, segala kesedihan yang ada di dalam diri kami bukan menjadi penghalang untuk kami mengikuti Engkau. Dan biarlah kami selalu rendah diri ya Bapa, merendahkan hati kami ketika kami melayani orang lain. Dan ketika kami mendengar suara-Mu, untuk kami pergi ke suatu tempat untuk memberitakan firman-Mu, biarlah kami taat ya Bapa. Walau kami tahu itu tidak mudah bagi kami, tetapi berikanlah terus iman kepercayaan kami akan Engkau, bahwa Engkau, seperti firman-Mu, Engkau berkata bahwa Engkau akan menyertai kami senantiasa sampai pada akhir zaman. Terima kasih Bapa, firman-Mu begitu meneguhkan kami sebagai pelayan-pelayan-Mu di sini. Bapa, kiranya Kau tutup bungkus Pak Paulus, Priscilla, dan kami semua tim Saat Teduh yang selalu taat kepadamu. Biarlah segala perlindungan-Mu terjadi di dalam diri kami ya Bapa. Dan kami juga bersyukur Bapa setiap hari anak-anak-Mu yang rindu akan Engkau berkumpul di dalam Zoom ini untuk mengikuti Saat Teduh, mendengarkan firman-Mu, memuji dan menyembah Engkau. Bapa yang baik, berkati segala pekerjaan kami hari ini, aktivitas kami hari ini ya Bapa. Lindungi dari segala yang jahat, dan biarkanlah apa yang kami kerjakan berkenan kepadamu. Itulah persembahan hati kami masing-masing ya Bapa. Bapa yang baik, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya ke dalam tangan-Mu.
melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, sebab Dia yang berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan foto. Saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.